saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Menurut saya norak sekali ya. Jadi Bung Sylvester melihatnya apakah pertanyaan dari penyelidik ini yang dipertanyakan oleh Mas Roy bahwa harusnya nggak usah dijawab semua karena mereka tidak ada di tempus dan lokus yang dimaksudkan, tidak ada pada waktu dan tempat pada saat itu. Nah, apakah menurut Bung Sylvester bahwa ini sebenarnya masih biasa saja proses penyelidikan ini? ya ini memang proses penyelidikan ini baru awal-awal ya. Jadi belum bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya naik ke gelar perkara atau penyidikan. Bahkan tersangkanya belum. Jadi mengenai tanggal 26 kemungkinan Mas Roy itu ada peristiwa mungkin bisa saja Pak Jokowi nontonnya tanggal 26. Syutingnya sebelum tanggal 26. Itu nanti penyidik yang bisa menentukannya. Entar Mas Roy. Jadi biar saya selesaikan dulu. Ataukah intinya hanya saya mau menekankan kembali bahwa kan kemarin udah disebut-sebut ada kriminalisasi, ya kan? Kalau melihat ini bahwa tidak benar ada kriminalisasi karena baru tahap ini aja dikatakan baru terundang, ya kan? Belum sampai juga ada saksi, ya kan? Ini nanti saya jawab ya. Tersangka. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa ini baru tahap awal, jadi belum ada kriminalisasi sama sekali, belum ada tersangka, terus pasal-pasal yang dikenakan pun belum dicantumkan. Jadi saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilannya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin kan udah koar-koar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi protes yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal, jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Oke, apakah Mas Roy playing victim kalau tadi kata? Sama sekali tidak. Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Dan gara-gara inisial tadi Mbak Friska, ini saya hari ini pun sempat repot. Saya menjawabin teman-teman media yang katakan, Mas Roy kapan datang, Mas Roy kapan datang. Kok bisa saya sih gitu. Ternyata kan penyebutan inisialnya kan RS gitu. Nah itu jadi RS dikira saya juga gitu. Jadi hari ini saya memang tidak ada undangan. Tadi ditegaskan sama Pak Ade Ari kan, Komisaris Ade Ari bahwa bukan saya. Nah yang kedua adalah soal kriminalisasi. Ya jelas banget Mbak. Gitu karena apa? Karena kalau tadi katanya tujuannya adalah untuk pencemaran dan fitnah gitu ya. Tapi pasalnya itu yang ditulis itu ada pasal 310, 311 oke. Itu pencemaran nama baik dan fitnah. 27A oke. Nah kemudian disisipkan. Ini penyelundupan pasal ini. Apa yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal di mana ada dokumen elektronik yang kemudian memalsukan, ya, kemudian mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dan kemudian membuat. Kenapa dianggap penyelundupan? Penyelundupan karena itu nggak ada hubungannya. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Gimana mau selundupkan orang pasalnya aja belum tercantum. Sudah. Penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Ditetapkan gini, pasal itu Mas Roy baru ditersangkakan. Ingat loh ya, belum penetapan pasal-pasalnya. Jadi belum ada kriminalisasi di situ Mas Roy. Ada. Ya kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu Bang Sylvester? Itu hapus saja pasal-pasal itu karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak usah kalau gitu. Tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Gimana, ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu. Ya ngaco kalau gitu caranya. Atau tidak kalau kata Bang Sylvester?
baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mbak Troy harus pahami itu dulu. Sudah. Ya kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan, nggak mungkin juga ada pasal yang ditaruh di mana-mana di seluruh Indonesia itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian kayak begitu. Tapi kalau kriminalisasi itu berarti clear banget ini. sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih, ya kan? Ini kan belum. Enggak. Jadi kalau Bang ya. Sylvester lihat bahwa Ya, ini masih kemarin klarifikasi, ada tidak ada kriminalisasi. Kalau Jelas masih tahap banget. Kalau enggak ya ngapain ada dua pasal Oke. itu Bang gitu. Sylvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa yang dikenakan di Ya, surat pemanggilan itu, Mas Roy? 310, 311 oke. Itu udah ada di undangan? Klarifikasi. Ada 310, 311 oke, itu masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di Oke, situ? tuh. Sekarang gantian Bang Sylvester. Silakan Ya. Bang Sylvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi, terus yang kemarin. Makanya itu saya bantah, Bang. Pasal itu sudah saya minta itu Oke, tunggu, dihapus. Bang Sylvester dulu. Ya. Lanjut, Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco, Mas Roy. Jadi menurut saya, benar ketika itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi, ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol, Don, kawan-kawan. Oh, enggak lah. Konyol dan Adalah, semua adalah. Sabar dulu. Saya bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Banyak, Memegang ijazah gitu ya. ini palsu. Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Caranya Tapi nggak soalnya sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak masih sesimple gimana itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, Iya. dengan barang bukti yang Iya. kita punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Oke, Bang Sylvester anggapnya Bang Sylvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Gak punya sama sekali. Sampai saat ini Oke. saya harus mengatakan Iya, nol. jelas. Oke, kami nggak ada zero evidence, nggak ada. Sama, wah kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence dan itu sudah saya kumpulkan buktinya ya gitu bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar ya, bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Barreskrim yang Ya Barreskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Barreskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Oke. Dan itu sudah diterima tadi dan kemudian itu suratnya ke ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu lah. Jadi supaya apa? Kita tuh cinta Polri, Mbak. Gitu. Saya juga pernah jadi penasehat gitu ya atau membantu ketika ada ahli di kepolisian ya. Dulu di Pusiden, dulu di Cisilek dan sebagainya. Dulu kita pakai crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan itu bukan crime science investigation, itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai perasaan, kemudian hanya naratif, bahkan Mbak Friska lihat ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyopir mobil pakai SIM bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa Dek? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan itu hanya fotokopi. Gitu. Katanya ini nggak pelajaran pakai buruk scientific crime investigation yang kemarin dilakukan Barreskrim Polri. Plus sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Menurut Bu Sylvester apakah ini jadi jalan atau proses hukum yang tepat? Silakan aja. Jadi gini loh, itu Nah, kan itu, menurut Mas Roy, ya kan. Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei Mas di Roy, ya. mana itu? Jangan Oke, juga kalau dari hasil Barreskrim gimana? Bawa nama-nama masyarakat, ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Barreskrim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Bahkan ya barusan yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga.
Jadi akan terbit nanti orang-orang yang jujur, kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut KKN Wonosegoro itu bantah, nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. Oke, itu 83 itu nggak mungkin, dia sudah KKN 83, Oke. baru 3 tahun kok Bang sudah Silvester, lanjut KKN. dulu, silakan, Bang Silvester. Itu ya saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN ya. Nanti saya tunjukin nextnya. Oke. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada Jangan itu, ada buktinya desa Oke, KKN-nya. lanjut Bang Silvester tadi Ada fotonya. soal gelar Saya akan perkara. tunjukin. Foto gampang kalau foto. Oke, Bang Silvester lanjut dulu, silakan. Nah, ini gimana Mas Roy? Ini Mabes Polri sudah dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman, penyelidikan dengan terhadap puluhan orang saksi dan juga puluhan tempat loh Mas Roy. Dan Anda tidak nanti kita lihat aja. Loh, kita justru karena menghormati Mabes Polri, kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Karena apa? Tadi Pak Arianto juga sudah setuju, udah dengan penasihat Lanjut, Bang Kapolri. Silvester. Iya. Begini, Friska. Jadi Dumas itu memang benar-benar sangat tidak punya bukti-bukti mereka melakukan Dumas itu. Makanya akhirnya terjadilah penyetopan, ya kan. Yang kedua, ya itu yang di PN sekarang gugatan di PN Solo dan PN Sleman itu Gak usah di situ dulu. Oh jangan dong. Ini mereka nggak punya bukti semua, termasuk nggak punya legal standing ya. Lari ke sana Yang akan lagi. Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ya ada siap-siap itu aja. juga. Ini nggak bisa Itu juga kriminalisasi kalau saya itu. yakinkan hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda. Bukan Pak Jokowi. Emang Bang Silvan diangkat jadi Kapolri ini kok bisa memastikan masuk Bang? Oh, bukan. Selamat kalau jadi Kapolri. Yang masuk